Ya guys, di video kali ini ditampilkan komentar-komentar ya yang berkenaan dan dari video Elia Merian ya. Oke, di sini dari Syarif Willemoli. Dia mengatakan Al-Quran tidak akan pernah berubah dari dulu sampai kiamat. Oke, kemudian Aulia Selendri, Al-Quran Free Love. Oke, kemudian Cinta Damai. Kali ini dapat pendapat baru lagi tentang Injil dari Elia, beda dengan pendapat pendeta-pendeta yang lainnya. Alhamdulillah, dari zaman jahiliyah sampai sekarang dan dimanapun Al-Quran penafsiran tetap sama. Oke, kemudian Nurjanah Noi, Al-Quran itu sudah sempurna, tidak ada yang perlu dirubah sampai akhir zaman. Oke, kemudian dari Mahayuda, itulah hebatnya Al-Quran, tidak dituliskan ke Nabi yang bisa membaca dan menulis, langsung diturunkan dari Allah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara lisan untuk menjaga keasliannya, tidak seperti Bible yang banyak versinya. Kemudian dari sang penjelajah halang goib, begitu penting belajar ilmu hakikat makrifatullah agar tidak terkecoh oleh kepahaman Elia Merian mengenai konsep trinitas yang beliau sebutkan. Oke, kemudian user Malaikat Malik sangat senang dengan orang-orang seperti ini. Oke, kemudian ada dari Yanti Aman. Elia Wadam beraninya mau perintah merevisi Al-Quran, sama saja dia menghina. Jelas sekali dia itulah yang mau memecah belah umat. Oke, kemudian Rudi. Ini sangat membuktikan bahwa Alkitab selalu direformasi seperti apa yang Mairan katakan. Oke, kemudian dari Rafka Arsarfan, Al-Quran tidak akan pernah dirubah. Oke, kemudian Ken Satrio, selain Al-Quran, semua kitab suci yang diturunkan Allah saat ini tidak memiliki ayat seperti Al-Fatihah, Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebuah ayat yang menjelaskan jika semua kitab suci sejatinya bermuatan sama, namun sifat dan perbuatan manusia lah yang menjadikan yang berbeda satu sama lain. Zabur Taurat mereka ingkari Al-Magdu, serta Injil tak sanggup dinalar akal sehat Ad-Dolin. Dajjal sudah muncul, hati-hati umat Islam, mari kita bersatu, kuatkan akidah kita. Oke, kemudian dari Peace, kitab aja pelin-pelan, tetap yang terbaik Al-Quranku. Oke, kemudian dari Bashir, alhamdulillah gue bersyukur banget jadi orang Islam, tidak menuhankan Isa Al-Masih. Oke, kemudian dari Marangin Pangaribuan, oke, ini kayaknya dari Nasrani ya. Dia bilang kecerdasan Elia di atas rata-rata, pengetahuannya sangat luas, performanya sangat tenang, dan menguasai materi dengan baik. Orang seperti ini dipastikan tidak disukai bagi para teman sebelah. Statement Elia sangat mengganggu. GBU. Oke, kemudian dari Good Song Lovers, Elia adalah yang membuat negara yang damai ini dalam toleransi agama ini diajak untuk berperang. Dari kata-kata Anda sebenarnya agama apa sih? Kemarin minta Al-Quran revisi, sekarang Injil direvisi juga. Yang bikin ribut itu Anda, yang bikin perpecahan itu juga Anda sendiri. Cuma bisa berdoa untuk para pencela, penista, pendusta Al-Quran segera diberikan oleh Allah hidayah dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari zaman saya lahir nggak ada yang mempunyai pikiran seperti Anda Elia yang meminta merevisi Al-Quran dan Injil sesuai kemauan Anda. Guru Anda dan orang tua Anda Elia pasti sangat sedih dan malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun 109 ayat 6. Oke, kemudian dari Sika Fitriani, alhamdulillah semakin yakin dengan Islam. Oke, kemudian Alvin, Matius 1:18-25, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Oke, sangat menarik ini ya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, ini dari kalangan Nasrani ya, dari keyakinan dia. Oke, kemudian Darius, jangan asal nuduh, buktikan, tunjukkan ayatnya. Nanti kalau dibongkar, nabi kalian dibilang nista dunia saat tidak bisa ditutupi. Oke, kemudian dari Alvina Stella Mansan, ini kayaknya Nasrani juga ya. Markus, aku berkata kepadamu, sungguhnya semua dosa dan hujat-hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, mereka bersalah karena berbuat dosa kekal. Oke, ini adalah jawaban untuk Darius ya. Ya benar yang ngomong Maria PSK orang Israel, bukan dari ayat manapun, tapi mereka ngatain itu. Bahkan Yesus kalian dihina sama Israel. Oke, kemudian Derman Budi, baca Taurat, makanya kalau nggak percaya tanya orang Yahudi, mereka tidak mengakui Kristen. Oke ya, jadi ini ramai juga ya video dari Elia May. Oke, dari Pian Sopian, ini harusnya ngaca. Kristen itu menggunakan perjanjian lama sebagai bagian dari kitabnya, pun tidak disetujui oleh Yahudi. Mereka bilang Kristen itu seenaknya membawa-bawa kitab suci kami. Oke, jadi perjanjian lama yang di kitab Injil itu sebenarnya dari kitab Taurat ya. Mereka bilang Kristen itu seenak-enaknya membawa-bawa kitab suci kami. Tapi tidak ada pilihan lain karena Kristen mengakui perjanjian lama sebagai bagian dari kitab suci mereka. Sekarang kan Islam itu mengkonfirmasi sebagai bagian dari Taurat dan Injil sebagai bagian dari syariat. Kalau Kristen minta kita tidak membawa sebagian dari Injil mereka. Buang dulu perjanjian lama dari kitab sucinya. Toh orang Yahudi juga tidak rela. Hahaha. Oke, sampai di sini dulu video tentang komentar-komentar berkaitan dengan video dari Elia Mayran yang viral pada saat ini ya. Oke, wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pian Sopian, ini harusnya ngaca.
Kristen itu menggunakan Perjanjian Lama sebagai bagian dari kitabnya, pun tidak disetujui oleh Yahudi. Mereka bilang Kristen itu seenaknya membawa-bawa kitab suci kami. Oke, jadi Perjanjian Lama yang di kitab Injil itu sebenarnya dari kitab Taurat ya. Mereka bilang Kristen itu seenak-enaknya membawa-bawa kitab suci kami. Tapi tidak ada pilihan lain karena Kristen mengakui Perjanjian Lama sebagai bagian dari kitab suci mereka. Sekarang kan Islam itu mengkonfirmasi sebagai bagian dari Taurat dan Injil sebagai bagian dari syariat. Kalau Kristen minta kita tidak membawa sebagian dari Injil mereka. Buang dulu Perjanjian Lama dari kitab sucinya. Toh orang Yahudi juga tidak rela. Hahaha. Oke, sampai di sini dulu video tentang komentar-komentar berkaitan dengan video dari Elia Mairan yang viral pada saat ini ya. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.